Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Job Lab Technician, yang akan membahas mengenai seputar pekerjaan ATLM, berikut regulasi-regulasinya, standar operasional, dan lain-lain. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan. Kali ini saya akan membahas latihan soal SKB yang berisikan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Soal nomor 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional diatur dalam peraturan A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. E. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013. Jawabannya yaitu A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004. Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, yakni mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, yakni mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, yaitu tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Soal nomor 2. Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional atau bisa disingkat SJSN, yaitu A. Asas kemanusiaan, asas keterbukaan, dan asas manfaat. B. Asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kehati-hatian. C. Asas kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Asas kegotong royongan, portabilitas, dan akuntabilitas. Jawabannya yaitu D. Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Bab 2 Pasal 2, SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, kecuali A. Kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan. B. Kehati-hatian, akuntabilitas. C. Portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat. D. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. E. Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yaitu E. E ini merupakan asas dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ada 9 prinsip SJSN, yaitu kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab 2 Pasal 4. Soal nomor 4. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada A. MK, B. MA, C. Presiden, D. Menteri Keuangan, E. Menteri Sosial. Jawabannya yaitu C. Presiden.
menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab 4 Pasal 7. Soal nomor 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab 4 Pasal 7 Ayat 2, fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional yaitu A. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. B. Merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. C. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. D. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. E. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Jawabannya yaitu B. Merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, di mana option A merupakan wewenang DJSN. Option C sampai E yaitu tugas DJSN. Soal nomor 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau bisa disingkat DJSN beranggotakan A. 10 orang, B. 7 orang, C. 15 orang, D. 5 orang, E. 3 orang. Jawabannya yaitu C. 15 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh dan atau ahli yang memahami bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. Soal nomor 7. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pensiun, dan jaminan kematian. E. Benar semua. Jawabannya yaitu E. Benar semua. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab 6 Pasal 18. Pembahasan Jaminan Kesehatan. Pasal 19 Ayat 1. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Ayat 2. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja pasal 29 ayat 1. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Ayat 2. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan hari tua, pasal 35 ayat 1. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Ayat 2. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun, pasal 39 ayat 1. Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Ayat 2. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Ayat 3. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Ayat 4. Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan kematian, pasal 43 ayat 1. Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 2. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Bab 7 Pasal 47 ayat 1, dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan aspek A. Likuiditas,
B. Solvabilitas. C. Kehati-hatian. D. Keamanan dana dan hasil yang memadai. E. Benar semua. Jawabannya yaitu E. Benar semua. Soal nomor 9. Peserta jaminan kesehatan adalah A. Pemberi kerja. B. Penerima upah. C. Penerima bantuan iuran. D. Setiap orang. E. Setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jawabannya yaitu E. Setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Soal nomor 10. Badan penyelenggara jaminan sosial wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat berapa hari? A. 5 hari sejak permintaan pembayaran diterima. B. 7 hari sejak permintaan pembayaran diterima. C. 9 hari sejak permintaan pembayaran diterima. D. 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima. E. 30 hari sejak permintaan pembayaran diterima. Jawabannya yaitu D. 15 hari sejak permintaan pembayaran diterima, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 24 Ayat 2. Sekian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.